pertanggungjawaban moral. Saya mau minta klarifikasi, ini tanggung jawab siapa? Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang Pemberhentian dan pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara, bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab. Komunikasi publik itu, Mas. Untuk memperbaiki komunikasi publik transformasi ini. Iyalah, masa kita mau mengganti tidak dalam rangka memperbaiki. Main bola ini kita ganti pemain dengan harapan ya kita akan bisa memenangkan pertandingan. Jangan-jangan ini belum reshuffle terakhir menjelang 1 tahun kepemimpinannya. Dan saya berharap seperti itu dalam tanda kutip. Harusnya menutup evaluasi 1 tahun pemerintahan itu ditutup dengan rangkaian reshuffle yang basisnya adalah keseluruhan kinerja. Yang terjadi hari ini kan masih dalam konteks menutupi kekurangan dari reshuffle 8 September. Selamat malam saudara, Anda menyaksikan program Rosi bersama saya Friska Clarissa. Belum ada 1 tahun pemerintahan, Presiden Prabowo Subianto sudah 3 kali melakukan perombakan atau reshuffle kabinet. Apakah perombakan dilakukan guna memaksimalkan kinerja pemerintahan atau sekadar bagi-bagi jabatan? Malam ini saya mengundang peneliti utama Pusat Riset Politik BRIN, Muhammad Nur Hasim. Pak Hasim, selamat malam. Selamat malam Mbak Friska. Kalau Pak Hasim lihat 1 tahun belum sampai pemerintahan Pak Presiden Prabowo dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Tapi sudah ada 3 kali reshuffle. Apa pesan yang Pak Hasim lihat? Ya, di dalam sistem presidensial memang stabilitas pemerintahan itu ditentukan oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah faktor gaya kepemimpinan presiden. Ini yang pertama, di antara juga gaya kepemimpinan presiden itu bagaimana dia mengelola kabinet, mengelola pemerintahan. Ini faktor yang pertama. Faktor yang keduanya adalah hubungan dengan parlemen. Nah, kalau kita lihat di dalam konteks hubungan dengan parlemen, itu tidak terlalu banyak masalah dalam 1 tahun pemerintahan atau kabinet Merah Putih ya. Apalagi semuanya terafiliasi juga dengan hampir 59% atau 60% ya? Itu mulai dari Gerindra, kemudian PKB, ya, Golkar, kemudian PAN, Demokrat. Ya, ini kan yang punya kursi di parlemen itu mendukung penuh apa yang dilakukan atau apa yang dicanangkan ya sebagai visi dan misi. Parpol pendukung dan pengusung semuanya ada di sana, jadi harusnya nggak masalah. Memang di dalam konteks untuk reshuffle itu tergantung dari pertimbangan presiden. Nah, makanya ada kritik. Di dalam sistem presidensial itu pengawasan menteri itu melekat kepada diri presiden. Ya. Jadi tergantung dari pola kepemimpinan yang diterapkan oleh seorang presiden. Maka pada setiap periode itu pasti akan muncul perbedaan. Perbedaan gaya, misalnya antara Bu Mega dengan Pak SBY, dengan Pak Jokowi, dengan Pak Prabowo itu selalu berbeda. Tetapi kunci yang kemudian menjadi penting di dalam stabilitas pemerintahan presidensial itu adalah meskipun presiden itu punya inner circle, ya, orang-orang inti yang akan memberikan masukan, yang akan membantu untuk melakukan katakanlah konsolidasi pemerintahan dan lain sebagainya, pada saat-saat penting dan pada saat-saat genting, presiden itu akan kesepian karena dia harus memutuskan sendiri. Karena seluruh kontrol, ya, kontrol pemerintahan,
karena ini adalah sistem presidensial. Jadi harus presiden yang Meskipun ambil keputusan dia yang itu. harus mengambil posisi. Nah, tapi salah satu yang tadi Pak Hasim juga sampaikan soal stabilitas politik. Apakah ini jadi salah satu alasan utama? Kenapa saya tanyakan ini? Karena kalau kita lihat unjuk rasa 25 sampai 31 Agustus lalu, ini jadi indikator instabilitas politik. Apakah ini yang jadi dasar salah satunya bisa dibaca kenapa Menko Polkam akhirnya diganti? Saya melihat ada semacam kekecewaan dari Pak Presiden ya, Pak Prabowo terhadap kinerja menteri-menteri utama. Jadi kalau kita bayangkan ada 7 kementerian koordinator, itu idealnya gerak dari program pemerintah ini cepat. Tetapi begitu belum 1 tahun yang diawali oleh isu tentang buruh ya, demonstrasi, kemudian ojol demonstrasi, kemudian mahasiswa demonstrasi, lalu kemudian timbul pemicu meluas menjadi sebuah instabilitas kritik terhadap gaya hidup, gaya berpolitik, parlemen, dan lain sebagainya, yang itu juga kemudian merembet kepada tuntutan terhadap situasi ekonomi yang semakin sulit. Tetapi harus diingat bahwa keputusan ya penggunaan anggaran negara atau APBN terhadap program-program yang sifatnya populis seperti MBG ya, meskipun dengan berbagai macam dinamika dan tantangan dan persoalan yang terjadi itu belum bisa mengerek kondisi real ekonomi, sehingga ada semacam tuntutan dari kelesuhan ekonomi, kemudian ada PHK banyak, dan ini kan sudah diingatkan. Situasi itu dianggap tidak bisa dikelola dengan baik. Tidak bisa dikendalikan, ya, tidak bisa dikendalikan oleh pemerintah, dan mungkin ini dari sisi ekonomi dianggap sebagai sebuah kelemahan. Nah, ketika muncul resistensi, ya, muncul perlawanan dalam tanda petik ya, dengan berbagai anarki yang terjadi di berbagai tempat, kita harus ingat bahwa dari 25 September, Agustus. Ya, sampai dengan 28, itu ada sekitar 127 titik orang berdemonstrasi karena merasa tidak puas. Dan sinyal itu sebenarnya sudah disampaikan ketika mahasiswa itu kemudian membuat semacam protes Indonesia Gelap. Tapi itu kemudian jauh sebelum itu, dan itu pada saat-saat menjelang awal tahun di 2025 sudah ada wacana itu, Indonesia Gelap, kemudian situasinya tidak menentu, ada kekecewaan tertentu, tapi ini kan tidak direspon. Nah, di dalam demokrasi presidensial yang menjadi salah satu poin penting menurut saya pada waktu itu adalah kelihatannya orang-orang di dekat Pak Prabowo ini tidak mampu mengkomunikasikan kebijakan yang mau diambil oleh Pak Presiden. Meskipun ada PGO, ya, yang sekarang mungkin nanti diganti menjadi Badan Komunikasi Pemerintah. Tapi jarang sekali ya informasi itu keluar dari juru bicara Presiden atau dari KSP atau dari yang lain. Bahkan Pak Hasan Hasbi itu dianggap kurang memberikan kinerja komunikatif. Tapi kalau yang tadi Menko Polkam diganti, artinya Anda melihat ada kekecewaan Presiden atas kinerja menteri utamanya? Ya, saya lihat itu. Karena di dalam situasi genting itu pilihannya ada beberapa opsi yang harus disampaikan kepada Presiden. Misalnya, bagaimana sebenarnya mengatasi, karena sejak tanggal 25 itu terjadi vakum. Vakum dalam pengertian social order itu terganggu, ketertiban sosial terganggu, ada delegitimasi dari kepolisian, Polri, tetapi kemudian ini kelihatannya ruang untuk memberikan informasi, memberikan arahan, dan memberikan perintah itu tidak ada. Nah, dugaan saya ada perbedaan perspektif di dalam kabinet terhadap situasi. Antara mungkin pendekatan soft power atau hard power, atau pendekatan-pendekatan yang sifatnya apakah mau militeristik yang ada, ataukah mau menggunakan pendekatan civilian police. Ya. Ini kan terjadi perdebatan itu setelah muncul gerakan-gerakan yang kemudian menolak ya
oh nggak boleh dong pendekatan militer. Karena ciri-ciri dari darurat militer itu belum ada. Ya. Karena situasinya sebenarnya masih bisa dikendalikan. Yang dilakukan adalah sebenarnya perintah. Ya, perintah arahan yang tegas dari presiden. Setelah ada perintah, eskalasinya akan menurun. Dan kemudian setelah elit-elit politik itu bergerak untuk meminta maaf, untuk kemudian katakanlah dia menyampaikan empati kepada demonstran, kemudian demokrasinya dibuka, di mana ada demonstrasi itu para elit, baik itu di tingkat nasional maupun lokal, itu mulai menyambut. Sebelumnya kan mereka menutup diri, seperti menutup diri. Dianggap respons itu terlambat? Saya kira itu yang dilihat oleh Pak Presiden. Dengan penggantinya saat ini, dengan keputusan untuk mereshuffle, apakah dianggap sudah langkah yang baik menjawab keresahan publik soal instabilitas politik? Kalau langkah yang baik atau langkah yang menjawab keresahan publik? Menjawab situasi gitu butuh waktu. Tapi saya mencatat bahwa Pak Presiden, Pak Prabowo ini memberikan warning. Warning untuk ketua partai, untuk para menteri, bahwa kekuasaan, prerogatif itu ada di presiden, ada di tangan beliau. Jadi kalau kalian dianggap tidak perform, bisa diganti sewaktu-waktu. Nah, ini memang menjadi perdebatan teoritik maupun akademik dan juga praktis. Sebenarnya pergantian menteri di dalam konteks sistem presidensial yang dianggap sebagai hak prerogatif presiden itu ukurannya apa? Maka ukurannya adalah dia menurut kacamata presiden itu bisa menjalankan visi dan misinya itu, bisa mencapai target yang ditentukan dan lain sebagainya. Kalau dulu di zaman pemerintahan yang sebelumnya kan ada ukuran. Kira-kira seorang menteri itu dianggap sukses atau tidak sukses itu ukurannya apa. Nah, saya menduga bahwa kalau dari pola selama 1 tahun yang dilakukan oleh Pak Prabowo ini, beliau yang mengukur sendiri. Seorang menteri itu bisa sukses atau perform tidak. Atau tidak. Atau perform atau tidak. Karena biasanya kalau dari presiden-presiden sebelum atau pemerintahan ke pemerintahan pasti dilihat apakah selain performa ini dekat dengan siapa atau ini partai politik atau bukan asalnya. Dengan Pak Hasim lihat ada para menteri yang diganti ini diasosiasikan dekat dengan Pak Jokowi misalnya, dekat dengan Bu Mega misalnya, atau dari partai politik tapi toh tetap diganti juga oleh Pak Presiden. Anda melihat keberanian Pak Prabowo? Saya melihat bahwa Pak Prabowo sedang menarik ulur tarik ulur di dalam konteks koalisi, di dalam konteks untuk kompromi politik, karena di dalam sistem presidensial yang digabung dengan sistem multipartai, itu mau tidak mau presiden itu harus berkoalisi. Nah, saya mencatat bahwa upaya untuk menyampaikan warning kepada partai bahwa saya tidak bisa dikontrol. Saya menentukan sendiri setiap langkah, setiap kebijakan yang harus saya ambil untuk supaya pemerintahan ini bekerja secara optimal. Meskipun ada orang-orang tertentu di baliknya yang menyokong gagasan-gagasan itu. Nah, saya melihat bahwa posisi yang cukup penting di dalam pengaruh terhadap seorang presiden itu ada orang-orang di sekitarnya. Mungkin kalau sekretaris kabinet atau Pak tadi kemudian yang cukup menarik sebenarnya posisi dari hubnya Pak Prabowo ini di parlemen, Pak Dasko. Pak Dasko ini punya hubungan khusus dengan presiden dan bisa memberikan masukan-masukan. Apalagi ketua harian pula di Gerindra. Apalagi ketua harian pula di dalam partai politik. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, situasi kemarin itu menunjukkan juga hubungan yang dilematis antara presiden dengan para menteri dan presiden sebagai ketua partai dengan koalisi para pimpinan partai yang lain. Karena sebagian ketua umum partai itu ada di dalam pemerintahan. Misalnya PKB, ketua umumnya menjadi menteri koordinator Kemudian Pak Bahlil dari Golkar, kemudian PAN dari Pak Zulhas, Menko Pangan. Jadi ketika proses mau pergantian dan lain sebagainya itu tidak dibicarakan terlebih dahulu, sehingga
kalau pinjam istilahnya Pak Yusuf Kalla ini seperti gerakan senyap itu. Jadi ada semacam situasi senyap yang diciptakan, tiba-tiba kemudian dilakukan reshuffle. Padahal publik sebenarnya kan tidak meminta, tidak ada tuntutan untuk reshuffle kabinet. Di 17+8 itu tidak ada. Tapi yang dituntut adalah adanya perbaikan-perbaikan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang dari berbagai macam isu. Nah ini dengan keputusan Pak Presiden Prabowo sendiri seperti yang tadi Pak Hasim bilang, tidak ada diskusi dulu dengan partai politik, betul-betul prerogatif Presiden ditunjukkan di sini, menguntungkan atau tidak dengan soliditas kabinet, partai politik di dalam kabinetnya Pak Prabowo? Saya masih bersama dengan peneliti utama Pusat Riset Politik BRIN, Muhammad Nur Hasim. Pak Hasim, tadi kita bahas, kalau Pak Presiden Prabowo punya kekuatan, keberanian lah ya, untuk menggunakan hak prerogatifnya tanpa berdiskusi dulu dengan partai-partai koalisi, ini justru menguntungkan atau tidak untuk soliditas partai politik koalisi di pemerintahannya Pak Prabowo? Ya kalau selama ini ya, dalam 1 tahun ketika penyusunan kabinet yang dianggap gemuk atau yang dianggap cukup besar, itu Pak Presiden kan menampung dari koalisi, partai-partai koalisi, usulan-usulan, masukan nama dan lain sebagainya. Nah dalam 1 tahun ini beliau melakukan evaluasi, itu biasa ya, biasa. Tetapi yang cukup penting adalah meskipun ada reshuffle, tetapi komposisi dukungan partai politik itu, partai-partai atau jatah-jatah partai itu tidak relatif berubah. Kecuali untuk Gerindra, yang kemarin itu kan hanya berubah 2 ya dari Gerindra itu. Gerindra itu sekitar 15 sekarang yang memperoleh jatah partai. Kemudian Golkar itu sekitar 11-an. Ya. 11. Kemudian PAN itu 8. Demokrat itu 6. PKB yang dianggap mungkin tidak berkeringat tapi masuk di dalam gerbong pemerintahan agak dikurangi. Sekarang jadi 3. Kemudian PSI masih dapat 3. Kemudian ada PKPI, ada Prima, ada Gelora. Demokrat bahkan dapat tambahan? Dapat tambahan 1 ya, atau 2 ya. Gitu. Nah ini sebenarnya menunjukkan dia ingin mencoba tidak terlalu menggoyahkan komposisi jatah dari masing-masing. Sehingga dari 7 Kemenko ditambah 49 menteri dan 53 ya, wakil menteri dan juga kepala-kepala badan. Itu menunjukkan komposisinya itu tidak terlalu 50-50 kalau saya melihat. Ada orang partai, kalau kita hitung itu kemarin nggak terlalu jomplang. Jadi yang berasal dari partai itu sekitar 50% atau 50 sedikit, yang di luar partai itu juga banyak gitu. Jadi orang-orang yang di luar. Artinya Pak Presiden ingin juga memberikan satu jawaban terhadap kritik selama ini bahwa sebenarnya saya juga bisa melakukan evaluasi ya meskipun di dalam proses ini tidak terlalu kelihatan. Kalau dulu Pak Jokowi kan selalu memanggil ketua umum partai, kemudian baru dilakukan keputusan-keputusan seperti apa. Nah, yang menarik di dalam reshuffle kali ini dan juga reshuffle sebelumnya sebenarnya di mana posisi wakil presiden. Jadi sebenarnya kalau saya melihat posisi wakil presiden ini dari beberapa kali reshuffle itu seperti tidak dilibatkan. Meskipun ini kan memang hak prerogatif presiden, seberapa besar harusnya wakil presiden itu terlihat kalau menurut Pak Hasim? Ini hak prerogatif presiden, tetapi sebagaimanapun wakil presiden harus paham. Harus mengerti informasinya. Atau dilibatkan, paham atau dilibatkan? Ya, dilibatkan dalam pengertian diberikan informasi lah paling tidak. Nah, saya melihat. Apa indikasinya? Pak Hasim melihat itu dari mana? Misalnya ya, kalau ada perubahan yang cukup besar, yang cukup mendasar. Misalnya tanggal 18 kemarin, 17 atau ini ya, 17 ya. Itu misalnya 6 menteri. Dan atau 6 jabatan yang lain dilantik oleh presiden. Kemudian total dilanjutkan berikutnya sehingga totalnya itu 11. Wakil presiden tidak ada. Harusnya kalau dia tahu informasinya itu, dia kan kembali ke Jakarta karena ini kan situasi penting.
ya di dalam konsolidasi untuk membangun kabinet dan pemerintahan. Nah, ini menariknya Pak Wapres ini malah di Papua, sedang ngurusi sosialisasi tentang MBG. Apa yang dan Pak juga Hasim program-program. ingin baca dari situasi ini? Saya ingin menyampaikan satu semacam apa ya, tren atau gejala dari Pak Prabowo ini ingin lepas dari bayang-bayang politik lama, kekuatan politik lama. Pak Jokowi? Bisa Pak Jokowi atau juga orang-orang di balik dari yang membackup Pak Jokowi sebagai presiden. Karena misalnya dengan mencopot Pak Budi Ari, ya, itu kan reaksi muncul ya dari Projo dan lain sebagainya. Tapi beliaunya tetap bergeming, tetap jalan. Nah ini saya kira ini. Nah, tetapi yang harus diingat bahwa Pak Prabowo itu begitu yakin karena beliau full dapat dukungan dari TNI, full dapat dukungan dari Polri. Jadi kedua institusi ini menjadi penting selain Pak Prabowo di dalam stabilitas pemerintahnya itu punya koalisi yang besar, dapat dukungan mayoritas ya di parlemen. Parlemen juga sudah punya hak untuk bisa bukan dikontrol, tapi di apa ya istilahnya itu ada konsolidasi hubungan yang cukup baik. TNI dan juga Polri itu mendukung penuh dari langkah-langkah dari presiden. Sehingga begitu tahu bahwa komposisi ya kemudian komposisi kekuatan peta politik, kemudian pola dukungan yang dilakukan, kemudian juga potensi ya yang dimiliki oleh presiden, kepercayaan diri terhadap ekonomi. Ketika Agustus itu kan 5,12%. Ya. Soal perdebatan angka itu dari mana itu soal lain. Tapi presiden begitu yakin bahwa situasi politik bisa dikendalikan, situasi ekonomi bisa maka dia melakukan istilah teman-teman media itu kan proses reshuffle yang tanpa ada apa ya aba-aba atau tanpa ada tanda-tanda terlebih dahulu sehingga ini dianggap ini. Nah dampaknya kalau ini menjadi pola bahwa katakanlah misalnya apa ya istilahnya itu saya memberikan warning loh kepada ketua partai, kepada partai koalisi, kepada para menteri. Tapi kalau pola ini kemudian tidak memiliki ukuran yang jelas, sifatnya hanya politis dan tidak dihitung berdasarkan kinerja para menteri, ini bisa menimbulkan instabilitas politik dan ekonomi kalau pola ini berulang terus. Kalau yang sekarang itu pertimbangannya lebih ke politis atau lebih ke memang pertimbangan kerja? Nilai kalau kerja saya melihat lebih pada pertimbangan politis. Karena apa indikasinya? Karena indikasinya ya tadi yang saya sampaikan ketika terjadi kerusuhan itu kok kayak nggak ada yang bisa, kalau orang Jawa itu kok nggak ada yang bisa nangani, nggak ada yang bisa apa ya istilahnya itu mengkonsolidasikan. Kok semuanya harus presiden yang harus turun. Itu yang saya tangkap. Sehingga beliau mengatakan kalau begitu perlu dilakukan evaluasi atau perlu dilakukan pergantian selain sebagian menteri-menteri yang diganti itu punya masalah. Ya, ada persoalan dugaan hukum, misalnya Pak Budi Ari kan soal dugaan isu-isu terhadap Komdigi ya, dan sebagainya. Okay. Tetapi yang saya juga lihat ada keinginan dari presiden dan juga orang-orang inner cycle-nya ini agar ada satu apa ya istilahnya itu satu badan yang dia bentuk itu bisa menjadi juru bicara pemerintah. Oke, makanya ada badan baru. Tapi inner circle itu termasuk wakil presiden atau tidak? Anda melihatnya? Saya menduga tidak. Apa yang bisa dilihat dari ini? Karena dari beberapa pernyataan Pak Wapres ya terhadap reshuffle dan lain sebagainya itu sangat datar. Misalnya, oh ini untuk meningkatkan mesin kerja pemerintahan, ya kemudian untuk meningkatkan supaya lebih bisa berkinerja. Itu kan terlalu umum dan sangat datar beliau, gesturnya segala macam. Saya menduga ini memang kelihatannya komunikasinya agak kurang apa ya. Kalau dikatakan retak ya tidak, sebenarnya
nyambung putus lah mungkin seperti itu. Meskipun Pak Presiden, Pak Wakil Presiden atau bahkan Pak Jokowi bilang hubungan antar mereka ya baik-baik saja. Baik-baik saja, ya. Baik-baik saja itu bagaimana melihatnya? Tapi kan dalam konteks politik itu bisa dilihat ya, apakah Wakil Presiden itu diberikan porsi yang penting di dalam sistem presidensial, ataukah dia hanya melakukan pekerjaan-pekerjaan yang kemudian itu di luar apa ya istilahnya itu pekerjaan-pekerjaan rutinitas. Bahkan kalau kita lihat dalam 1 tahun ini kan jarang Pak Prabowo itu mendelegasikan ya untuk urusan-urusan kenegaraan yang cukup penting itu kepada Pak Wapres gitu. Misalnya pertemuan di luar negeri, kemudian hubungan-hubungan bilateral dan sebagainya. Anda melihatnya kenapa? Nah ini saya kira ada konteks misalnya memang semuanya untuk dalam 1 tahun ini mungkin dikontrol oleh Pak Presiden karena memang Pak Presiden ini kan inginnya semuanya bisa cepat ya, bisa diselesaikan dengan cepat. Makanya kadang-kadang kalau ke luar negeri itu kalau presiden-presiden sebelumnya itu kan mengajak menteri, mengajak ini mungkin beliau ingin efisien, tetapi kan ini kadang-kadang kalau kemudian terjadi kekeliruan ketika harus pergi dan sebagainya. Dan dugaan saya ketika beliau datang ke Cina ya pada saat akhir Agustus, waktu itu kan isunya batal ya, karena situasi genting dan sebagainya. Tapi setelah ada pertemuan dengan ketua umum partai, tokoh agama, kemudian dengan jajaran kementerian ya, kemudian dengan TNI dan polisi dan lain sebagainya itu kemudian beliau kelihatannya diyakinkan bahwa situasi bisa dikendalikan. Makanya kemudian berangkat ke sana. Dan itu sekaligus untuk menunjukkan bahwa situasi ini bisa saya kontrol meskipun saya pergi. Tidak bisa dibaca bahwa itu adalah pembagian tugas dengan wakil presiden. Wakil presiden juga kan melakukan tugasnya di dalam negeri. Tapi kan tidak pernah kelihatan. Misalnya apakah ada pertemuan antara yang dipimpin oleh wakil presiden dengan menteri-menteri utama untuk mengendalikan situasi selama presiden keluar itu kan jarang terpublish. Apakah ingin menunjukkan bahwa apa yang ingin ditunjukkan oleh Pak Presiden Prabowo? Semuanya di bawah kontrol dia. Pak Presiden Prabowo yang pegang kontrol utama. Pak Presiden yang memegang kontrol utama. Dan tidak percaya dengan wakil presidennya? Kalau dikatakan tidak percaya enggak sampai seperti itulah. Tapi beliau ingin menunjukkan bahwa pemerintahan presidensial masih di bawah kendali presiden dan beliau bisa mengontrol itu. Dengan berbagai macam peta dukungan yang tadi saya sampaikan ya. Kendali ingin ditunjukkan bahwa ada di tangan Presiden Prabowo Subianto, termasuk soal reshuffle kabinet. Pak, kalau kita lihat kan dengan komposisi sekarang, pada prosesnya seperti yang kita bahas sebelumnya bahwa Presiden Prabowo Subianto ingin menunjukkan bahwa semua kendali ada di tangan Presiden sebagai pemegang hak prerogatif. Mari kita sekarang lihat hasilnya. Dari komposisi reshuffle, bisakah ini dikatakan sudah zakon kabinet atau masih akomodatif? Ya memang perdebatan bentuk kabinet ya, apakah mau zakon atau kabinet yang lain, ini selalu timbul perdebatan secara akademik. Karena belum tentu yang orang-orang yang dari partai itu tidak bisa bekerja. Ya. Ini poin yang pertama. Tapi yang poin yang kedua saya ingin menyampaikan bahwa meskipun semuanya di bawah kendali Pak Presiden, tetapi di dalam praktek sistem presidensial itu kita lihat ada pengaruh-pengaruh. Nah pengaruh-pengaruh ini yang penting. Yang kemudian siapa sih yang bisa memberikan informasi langsung kepada Bapak Presiden sehingga ada keputusan-keputusan yang bisa mendadak, termasuk memilih orang. Itu nggak mungkin kalau Pak Presiden sendiri yang. Siapa? Nah ini kan ada banyak ya, banyak nama, ada Pak Dasko, ada Pak Teddy, ada Pak Luhut ya, yang juga dianggap punya pengaruh. Kemudian juga ada juga dari informasi-informasi dari intelijen dan lain sebagainya. Jadi beliau itu mencoba meramu ya di dalam reshuffle kabinet yang kemarin itu meramu. Tetapi kalau soal komposisinya gemuk atau tidak itu karena perubahan undang-undang. Jadi dulu itu kan dibatasi ya, kementerian itu hanya 34, kemudian Kemenko itu hanya 4. Ya, diaturnya dalam undang-undang dalam undang-undang jumlahnya Kementerian Negara.
Nah, karena kemudian diserahkan seluruhnya berapa kebutuhan presiden, apakah 100, apakah 50, apakah 60, kemudian norma pasal dari Kementerian Negara itu diubah, disesuaikan dengan kebutuhan presiden yang memiliki hak prerogatif. Jadi makanya waktu awal-awal pembentukan kabinet itu wacananya kan ini kan bukan sekedar bagi-bagi kekuasaan. Ya. Tapi Indonesia ini negara besar, kekayaannya banyak, sehingga kalau misalnya kabinetnya lebih dari 100 orang juga tidak ada masalah. Tetapi kemudian ini akan diuji, ya, diuji oleh waktu. Jadi apakah dengan komposisi yang begitu banyak dan jumlah Kemenko yang juga banyak, itu justru akan menciptakan efektivitas dan peningkatan kinerja dari pemerintahan presidensi. Nah, tolak ukur kinerjanya kayak gimana? Itu yang kemudian sampai hari ini, yang tadi saya sampaikan, tidak ada. Tolak ukur seorang presiden itu adalah bagaimana dia bisa menjalankan seluruh janji politik pada saat kampanye. Sehingga beliau begitu getol terhadap janji misalnya soal pendidikan yang harus diberikan pendidikan yang bagus kualitasnya. Makanya ada sekolah rakyat. Kemudian harus diberi makan gratis. Kemudian ada insentif-insentif dalam bentuk lain ya. Ada kebijakan-kebijakan populis. Nah, saya melihat ketika ada kebijakan politik yang dilakukan oleh presiden, itu selalu ada kebijakan-kebijakan populis yang kemudian disusulkan. Ya. Misalnya, ketika Menteri Keuangan diganti, kemudian ada kebijakan baru tentang penggelontoran uang dari uang di BI ya, 200 triliun. Lalu kemudian 1 minggu ini kita menyaksikan banyak sekali paket-paket ekonomi yang sedang dibangun oleh Kemenko Ekonomi. Ini kabar baik atau tidak? Nah, jadi sebenarnya ini untuk memberikan satu istilahnya itu apa ya, keseimbangan supaya orang tidak melihat oh ini hanya lipstik politik ataukah ini hanya janji politik, tetapi presiden sedang mengembangkan langkah-langkah atau menyuruh langkah-langkah pada menterinya itu supaya bekerja secara lebih optimal. Sehingga target itu betul-betul dikontrol oleh presiden secara langsung. Ini kan yang membedakan dengan yang lain. Kalau dulu kan yang ngontrol target itu tidak harus presiden. Bahkan Pak Jokowi pun kan kadang-kadang nggak nanya targetnya ke Menteri A, Menteri B, Pak SBY juga sama ya. Tapi membentuk badan untuk mengevaluasi misalnya UKP 4 waktu zaman kemudian ada KSP di masanya Pak Jokowi. Meskipun kadang-kadang kalau ada persoalan-persoalan besar yang tidak selesai, presiden sendiri yang langsung turun. Sekarang meskipun ada KSP, Anda ingin mengatakan bahwa perannya dibawa oleh Pak Presiden Prabowo langsung? Ya, perannya sangat minim. Bahkan untuk komunikasi keluar ya kepada publik. Nah, kalau dari sejumlah informasi yang saya dengar, kenapa bisa seperti itu? Ada kelemahan di dalam komunikasi di KSP maupun di PCO ya, yang dibentuk. Itu karena begini. Orang yang ingin memberikan komunikasi keluar itu harus memahami pikiran presiden. Harus memahami visi presiden, harus memahami apa yang akan dilakukan oleh presiden. Nah, kalau mereka tidak menempel, makanya juru bicara di beberapa tempat, di beberapa lembaga kepresidenan, itu selalu ikut dengan presiden. Tujuannya supaya tahu. Kalau misalnya presiden sedang kunjungan ke luar negeri, ke Cina dan sebagainya, bukan hanya sekretaris negara yang ikut atau sekretaris kabinet, tetapi harus ada diikuti oleh juru bicara supaya tujuannya tahu kegiatan apa yang dilakukan oleh presiden, apa yang dibicarakan oleh presiden. Kalau sekarang diganti jadi Badan Komunikasi Pemerintah dan yang dipilihnya adalah Mas Angga Raka Prabowo yang notabene memang orang dekat Pak Prabowo, ini keputusan tepat. Tapi kalau dalam praktek day-to-day untuk pelaksanaan pekerjaan presiden dia tidak terlibat, nggak mungkin dia bisa mengira-ngira karena takut salah. Nah, ini yang perlu dibenahi. Tapi sekarang dengan pilihan ini dianggap akan jauh lebih baik.
kalau dia menempel. Jadi harus Masalahnya melekat. kan jadi wamen dia. Mas Angga itu kan jadi wamen kan. Jadi selain jadi nanti kepala badan komunikasi pemerintah ini, apalagi yang ditugaskan adalah kemudian kepala badan pemerintahan, komunikasi pemerintahan ini tidak hanya untuk komunikasi presiden, tidak hanya untuk komunikasi pemerintah pusat, tapi juga melakukan konsolidasi informasi, komunikasi dengan pemerintah daerah, sangat berat. Harusnya tetap presiden itu didampingi oleh juru bicara dalam negeri, ya, kemudian internasional dan sebagainya. Sehingga Seperti waktu Pak SBY? iya, dan itu bukan hanya model Pak SBY, itu lazim di seluruh dunia internasional pasti ada juru bicara presiden. Kalau tidak, itu biasanya, ya ini mohon maaf ya, biasanya politiknya agak panas. Misalnya model Amerika Serikat sekarang, Donald Trump. Ya. Donald Trump itu langsung dia bicara langsung mengundang wartawan, dan dia sangat berapi-api kalau bicara, meledak-meledak gitu. Nah, biasanya meninggalkan atau tidak mau diwakili oleh juru bicara. Dan itu biasanya kalau terjadi sesuatu yang salah, itu bisa dipelintir kemana-mana. Karena ini kan situasi politik justru akan bisa menimbulkan kontroversi. Nah itu yang diharapkan, kenapa presiden itu di dalam hal-hal tertentu harus didampingi oleh orang-orang yang tepat untuk memberikan asupan, ya, dan juga untuk memberikan informasi kepada media dan juga kepada publik secara luas. Karena ini mandek ini, Mbak. Jadi kalau ada badan komunikasi pemerintah diubah dari PCO, langkah yang baik, tapi di sisi lain harus ada juru bicara sendiri yang melekat kepada presiden. Tetap harus dipisahkan. Kalau misalnya badan komunikasi pemerintah itu, ya, badan komunikasi pemerintah itu adalah untuk mengkomunikasikan langkah-langkah kebijakan, program maupun juga ini pemerintahan, itu mungkin. Ya. Tapi kalau dia menjadi juru bicara apa yang sedang dilakukan oleh presiden sedang ngapain, kemudian ketika ada pertemuan dengan negara-negara sahabat, ya, ada pertemuan-pertemuan internasional, itu presiden bicara apa, yang diusung apa, bisa langsung bisa diwakili oleh juru bicara. Kalau dan ini menjadi, sekarang ini kan diambil perannya oleh Mensesnek. Ya, Mensesnek. Itu. Tapi kan tidak efektif. Karena harus ada yang memang bertugas khusus untuk menjadi juru bicara. Dan ini harusnya dievaluasi lagi, berarti bisa ada kemungkinan reshuffle kemudian dong. Sebenarnya kan juru bicara sudah melekat ada di beberapa bagiannya di KSP. Kan? Ada juru bicara dalam negeri, ada juru bicara internasional, ada juru bicara yang lain. Tapi kalau mereka ini tidak embedded, ya, melekat betul dengan presiden, ini presidennya yang nanti kewalahan. Kalau begitu bagaimana mengoptimalkannya, dan apakah ini sinyal memang tidak berakhir sampai di sini reshuffle kabinet di pemerintahan Pak Presiden Prabowo? Bisakah reshuffle ini jadi bagian pemerintah berupaya memperbaiki komunikasi kepada publik terkait kebijakan? Apakah ini bisa jadi upaya itu, dan apa yang harus dilakukan? Tadi kan masih ada catatannya bahwa harusnya ada juru bicara sendiri, harusnya tidak berhenti di pembentukan badan komunikasi pemerintah. Apa yang bisa dilakukan? Reshuffle hanya jawaban sesaat, ya. Karena tidak semua tuntutan ataupun ketidakpuasan publik itu harus reshuffle kabinet. Tidak harus. Nah, hasil reshuffle ini hanya akan bisa dibuktikan oleh waktu. Nah, yang perlu menjadi catatan bahwa pergantian menteri itu juga akan memiliki dampak terhadap kinerja di internal masing-masing kementerian. Akan berubah lagi juga nakodanya masing-masing kementerian. Kemudian visi misinya akan sama, cara kerjanya, ritme kerjanya dan sebagainya. Memang bisa menjadi alat, ya, alat untuk memicu, memecut supaya semuanya birokrasi bisa bergerak cepat dan sebagainya. Tapi juga bisa berdampak bahwa, ingat bahwa di masa Pak Prabowo ini ada beberapa kementerian baru yang belum tuntas. Ya, seperti KP2MI. KP2MI itu kan baru proses transisi. Ya. Tapi ketika menterinya diganti, menteri yang baru tentu akan ada adaptasi, ada penyesuaian dan sebagainya. Ya. Sehingga saya sendiri berharap agar pola reshuffle itu dilakukan
betul-betul secara selektif, tidak menjadi pilihan. Kalau tidak puas dengan menterinya diganti. Bukan kalau nggak puas menterinya langsung diganti begitu Ya. saja, tapi harus ada evaluasi Tapi dulu. ada evaluasi, sebenarnya kekurangannya apa, problemnya di mana, bottleneck-nya seperti apa. Dampaknya apa kalau terlalu sering Kalau reshuffle? terlalu sering justru akan menjadi image yang kurang baik bahwa pemerintahan itu dianggap tidak stabil dan tidak bisa bekerja. Kalau 3 reshuffle yang terjadi terakhir ini, Anda melihat tidak ada evaluasi sebelumnya, langsung ganti saja? Kalau saya melihat tidak ada, kecuali reshuffle yang karena memang terkena masalah ya. Oke. Seperti Di luar itu, tapi di luar evaluasi itu kinerja tidak ada? evaluasi. Tidak ada evaluasi kenapa harus di reshuffle, padahal misalnya dia menganggap kinerja kami baik-baik saja, tidak ada masalah. Tergantung selera presiden? Tergantung selera presiden, karena memang prerogatif presiden itu yang berhak, yang bisa membuat kriteria, yang menentukan itu presiden. Nah, ini yang kemudian juga menjadi catatan, ada perbedaan gaya kepemimpinan. Kalau dulu Bung Hatta sama Pak Karno itu kan administratif sama karismatik gitu. Kalau Pak Habibie itu kan sangat teknokratis. Ya. Pak SBY juga sangat teknokratis. Nah, kalau misalnya Pak Jokowi itu kan juga kombinasi ya. Ya. Ada yang bersifat progresif, tiba-tiba keluar kebijakan-kebijakan yang kemudian sangat besar, yang juga dilakukan secara cepat, yang menurut pikiran orang itu tidak mungkin. Dianggap orang out of the box. Ya, di luar semua orang berpikir. Nah, Pak Prabowo ini ingin mencoba untuk mencari pola, kira-kira yang bisa efektif untuk pemerintahan, apakah gaya komando, ataukah perintahnya harus semuanya dijalankan, atau memang ada model lain. Nah, beliau saya kira sedang mencari ya, format yang tepat. Tapi kalau model ini diteruskan oleh beliau, kemungkinan reshuffle itu tidak berhenti di sini. Bisa jadi sewaktu-waktu akan diganti. Dan kecenderungannya bisa jadi bukan beliau yang memberhentikan, tapi kemungkinan banyak kasus-kasus kan yang mengundurkan diri sebenarnya meskipun dicegah oleh beliau. Tunggu sampai saya berhentikan. Kenapa? Kenapa bisa dibaca demikian? Ya, mungkin nggak tahan. Misalnya Karena? Beberapa pejabat yang lain ya seperti Bulog, kemudian Bu Sri Mulyani yang kemarin, kemudian yang lain itu juga ada isu-isu semacam itu. Jadi wacananya karena mengundurkan diri, tapi sebenarnya diberhentikan oleh presiden. Berarti apa yang Jadi harus dievaluasi? Harus ada evaluasi yang transparan, dan saya kira tidak bisa hanya dilakukan secara personal oleh seorang presiden. Sistem Kementerian Negara ini harus ada dilengkapi dengan evaluasi kinerja yang cukup bagus supaya ada penjelasan-penjelasan yang rasional. Nah, apakah ini memang diperlukan oleh Pak Presiden atau tidak, ataukah semua keputusan kan ada di tangan saya. Itu yang saya lihat. Meskipun Pak Presiden Prabowo juga selalu bilang bahwa tidak ada visi misi menteri, adanya Ya. visi misi presiden. Ya, karena para menteri yang sekarang bahkan juga pemerintah daerah itu sudah dikonsolidasikan untuk menjalankan 17 program prioritas presiden dan 8 atau astacitanya presiden, dan itu sudah jalan. Soal kurang cepat atau soal targetnya masih belum tercapai, ini baru 1 tahun. Jadi masih ada waktu. Nah, ini yang kemudian perlu ada strategi ya. Artinya apakah Bapak juga mau bilang, Pak Hasim mau bilang bahwa jangan terlalu sering juga dilakukan reshuffle, tidak akan efektif juga untuk kita. Meskipun reshuffle itu hak presiden, tetapi kalau terlalu sering itu kemudian nanti juga publik tidak percaya. Bisakah menciptakan instabilitas kalau terlalu sering reshuffle? Bisa jadi, Mbak. Karena instabilitas itu kalau kemudian dia menggoyahkan koalisi. Nah, untuk yang sekarang ini belum kelihatan. Belum kelihatannya itu karena tidak terdeteksi di publik. Misalnya dari Golkar, dari PAN, dari Demokrat, PKB. Ini kan kelihatannya tidak ada sinyal untuk terjadi keretakan atau membantah ataupun berbeda sikap dengan presiden, itu tidak. Tapi kan sering atau tidaknya juga kan relatif.
Nah, ukurannya apa, tolak ukurnya apa? kalau kemudian nanti dia mendekati pemilu 2029, kemudian model gaya seperti ini dilanjutkan, itu bisa jadi menimbulkan tensi politik yang renggang antar pemerintahan atau antar partai di dalam koalisi dan juga dengan pimpinan-pimpinan partai. Apalagi di 2029 itu presidensial threshold-nya kan 0%. Sehingga partai pasti akan juga punya kesempatan untuk menyalonkan ketua umum. Dampak terburuknya apa kalau terlalu tadi sering melakukan reshuffle? Kalau dari pengalaman yang selama ini, saya kira beberapa model bisa diadopsi ya, bahwa pertemuan dengan partai, ya, kemudian pola hubungan dengan koalisi itu akan menentukan tensi politik koalisi itu semakin terjaga atau tidak. Nah, jadi bagaimana untuk mendudukan keseimbangan antara hak prerogatif presiden, tapi juga menjaga soliditas di kabinet dengan partai politik, tidak lupa juga dengan kinerja menterinya harus jelas tolak ukurnya. Ya, memang ini kelemahan dan tantangan dari sistem presidensial. Jadi semuanya itu diserahkan kepada gaya kepemimpinan presiden. Jadi bagaimana membangun check and balances dengan parlemen, kemudian juga mengkombinasikan bahwa sebagian menterinya itu bukan hanya menteri, tapi dia juga ketua umum partai. Nah ini yang kemudian hubungannya itu betul-betul harus dibuat lebih soft lah. Nah saya kira Pak Prabowo punya beberapa model strategi. Misalnya kalau dulu Bu Mega kan diplomasi nasi goreng. Ya. Kemudian kalau Pak Jokowi kan sambil makan, ya, makan bersama, kemudian pertemuan. Nah mudah-mudahan Pak Prabowo ini juga punya model supaya situasi politik kita itu tidak rapuh. Situasi politik tidak boleh rapuh, termasuk juga perbaikan nyata kinerja pemerintah. Itu yang karena publik. Dampaknya tetap akan ke masyarakat secara luas. Masyarakat harus merasakan dampak baik dari reshuffle ini. Terima kasih Pak Muhammad Nur Hasim, peneliti utama Pusat Riset Politik BRIN, sudah hadir di Rosi. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih telah menyaksikan Rosi. Kita jumpa lagi Kamis depan hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saya Friska Clarissa. Selamat malam. Sampai jumpa.